peti batu besar dengan ukiran yang mengelilingi permukaannya. Ridwan mendekat, napasnya tertahan. Ia menunjuk layar. "Perbesar, itu, lihat." Hiroshi mengikuti arahnya. Di sisi peti itu, tertulis dalam huruf Arab kuno yang sedikit rusak tapi masih terbaca. Sulaiman bin Daud, Abdullah. Sulaiman putra Daud, hamba Allah. Sejenak, tak ada yang bicara. Semua mata terpaku pada layar. Hiroshi merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah jiwanya sedang mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar. Ia menatap tulisan itu berkali-kali, mencari kemungkinan kesalahan. Tapi tidak ada. Ukiran itu nyata, tidak bisa dibantah. Salah satu arkeolog berkata pelan, "Kalau ini otentik, berarti kita baru saja menemukan bukti tertua dan satu-satunya yang menyebut nama Nabi Sulaiman di luar konteks religius Timur Tengah." Seorang petugas dari Balai Konservasi mendekat, nadanya waspada. "Kita harus tutup kembali. Ini sudah melewati waktu yang diizinkan." Namun Hiroshi belum bergeser. Ia menatap ruang kecil itu melalui layar, merasa seperti sedang menatap langsung ke masa lalu. Sebuah nama yang selama ini hanya hidup dalam kitab suci, dongeng atau legenda, kini terukir dalam batu di jantung Pulau Jawa. Tapi meski tubuhnya menggigil oleh dampak penemuan ini, ada kekosongan yang tetap tinggal dalam dirinya. Ia melihat ke arah Ridwan yang berdiri dalam diam dengan air mata tertahan di sudut matanya. Ridwan berbisik, "Apa kau percaya sekarang?" Hiroshi menggeleng pelan. "Aku percaya bahwa sejarah yang kita tahu tak lengkap. Tapi, aku belum tahu harus meletakkan kepercayaanku di mana." Angin malam bertiup pelan, membawa suara lembut dari pepohonan di kejauhan. Di kejauhan suara azan Isya menggema samar dari arah desa. Suara itu menyentuh telinga Hiroshi seperti irama yang asing tapi tidak mengganggu, seolah memanggilnya untuk mendengarkan lebih dalam. Namun ia masih diam, berdiri di antara bukti dan keyakinan, di antara batu dan makna. Sebelum mereka menutup kembali celah itu, Hiroshi mengambil satu foto terakhir dari tulisan di peti batu itu. Ia tahu dunia akan gempar. Artikel, debat, pengujian laboratorium dan seminar akan menyusul. Tapi di balik semua itu, ia merasa bahwa yang baru saja mereka buka bukan hanya ruang bawah tanah, melainkan sebuah pintu. Pintu menuju kebenaran yang lebih besar dari sekadar arkeologi. Sebuah kebenaran yang tidak hanya harus dibuktikan, tetapi juga dirasakan. Dan Hiroshi, meskipun belum siap mengakui, telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dunia barunya telah mulai terbuka. Hiroshi duduk di kamar kecil penginapannya di Yogyakarta, di bawah cahaya lampu meja yang redup. Di hadapannya terbuka sebuah buku bersampul hijau tua dengan tulisan emas di bagian atas, Al-Quran dan terjemahannya. Ia membelinya tadi siang dari toko buku kecil di kawasan Malioboro, setelah melewati hari yang penuh tanda tanya dan gejolak dalam pikirannya. Buku itu terasa berat, bukan karena fisiknya, tapi karena makna yang mulai menyusup masuk ke dalam benaknya. Jari-jarinya bergerak perlahan membuka halaman demi halaman, hingga akhirnya matanya tertumbuk pada surah An-Naml, ayat 15 hingga 44. Di sanalah nama Sulaiman disebut berkali-kali. Ia mulai membaca dengan pelan, terjemahan bahasa Indonesia yang ia pahami cukup baik dari masa kuliahnya dulu. Ia membaca bagaimana Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya, Daud. Bagaimana ia mampu berbicara dengan binatang, memerintahkan pasukan yang terdiri dari manusia, burung, dan jin. Ia berhenti sejenak saat sampai pada ayat yang menyebut bagaimana Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba dan bagaimana singgasana sang ratu dipindahkan dalam sekejap oleh seorang dari golongan jin. Dan berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Hiroshi membacanya dengan penuh perhatian, lalu bersandar pelan ke kursi. Seluruh tubuhnya merespons dengan diam. Ia tak tahu bagaimana menamai perasaan yang bergolak dalam dadanya. Bukan sekadar kagum, bukan hanya kaget. Ada sesuatu yang menusuk lebih dalam. Sebuah narasi yang begitu rapi, begitu meyakinkan, namun datang dari kitab suci yang selama ini hanya ia dengar dari kejauhan. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir sebentar, lalu duduk kembali. Ditariknya napas dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, Hiroshi memegang teguh prinsip ilmiah. Semua harus dapat dibuktikan. Semua harus berdiri atas dasar fakta, logika, dan eksperimen. Ia tidak pernah menyentuh kitab suci apapun dengan keyakinan. Tapi malam ini, seolah semua prinsip itu mulai goyah. Bukan karena hilang kekuatan, tetapi karena terbentur sesuatu yang tak bisa dibantah, keselarasan. Ia mengambil catatan lapangannya, membuka foto dari peti batu